Dia memanggil penjaga keamanan dari hahaha, jarang sekali kamu, orang kedua yang memimpin keluarga Su, masih mengingat sosok kecil seperti saya. Saya benar-benar merasa terhormat. Ketika Anda menendang saya keluar, apakah Anda pernah memikirkan hari ini? Kemarahan Jiang Tianqi terus melonjak. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku? Habisi dia sampai mati. Putra kedua keluarga Su hanya fokus untuk menyelesaikan tugas Su Liang. Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya dan langsung memerintahkan orang untuk bertindak. Tidak seperti penjaga keamanan sebelumnya yang bersenjatakan pentungan, penjaga keamanan ini bersenjatakan pedang dan pisau dan orang-orang bisa mati jika mereka tidak hati-hati. Jika satu atau dua dari mereka benar-benar mati, Jiang Tianqi bisa ditangkap dan ditembak. Putra sulung keluarga Su telah menyelesaikan misinya, kan? Namun sayangnya, perbedaan kekuatan terlalu besar dan Jiang Tianqi mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik. Selusin atau lebih penjaga keamanan dengan cepat kehilangan kekuatan bertarung mereka tetapi hanya terluka tetapi tidak terluka parah. Membobol kediaman pribadi dengan perkelahian. Kita seharusnya bisa menangkap orang ini, kan? Putra kedua keluarga Su berpikir dalam hati. Setelah berurusan dengan sekelompok penjaga keamanan, Jiang Tianqi menghampirinya dan mencibir. Apa kau masih menganggapku bocah kecil yang kau tindas dulu? Aku beritahu kau, aku sudah kembali dan keluarga Sumu tidak perlu ada lagi. Seolah-olah dia mendengar lelucon besar, putra kedua keluarga Su tertawa dengan nada menghina. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya selama bertahun-tahun dan pada apa dia bergantung. Tapi dia menyinggung putra sulung keluarga Su dan akhirnya mati. Hanya kau, seorang bajingan kecil. Kau dulu sampah dan kau masih sampah 5 tahun kemudian. Tidak tahan dengan sikapnya yang arogan, Jiang Tianqi mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, alarm berbunyi. Tidak lama kemudian, sekelompok petugas polisi keluar dari mobil dan menodongkan senjata ke arahnya. Dia mengerutkan kening dan menatap orang kedua yang memimpin keluarga Su di depannya dengan tidak percaya. Anda tidak punya prinsip moral. Keluarga Su adalah keluarga besar, jadi jika seseorang datang ke pintu mereka, mereka akan langsung menelepon polisi. Tidak mampu bermain, tidak punya muka? Memang keluarga besar ini biasanya mengatasi masalah kecil sendiri dengan berpikir bahwa memanggil polisi akan memalukan. Tapi siapa yang memberi perintah kali ini? Melihat ini, Jia Fu bergegas maju untuk memohon belas kasihan dan mengungkapkan identitasnya sebagai Presiden God of War Group. Namun keluarga Su yang ia sakiti bukanlah pemain kecil. Grup Dewa Perang adalah perusahaan asing dan keluarga Su adalah keluarga lokal. Tak perlu dikatakan di pihak mana mereka berdiri. Seperti yang diharapkan, Jiang Tianqi dibawa pergi. Sebelum pergi, dia menginstruksikan Jia Fu. Mobilisasi semua kekuatan untuk menargetkan perusahaan keluarga Su. Ketika saya keluar, saya harap dapat melihat berita tentang kehancuran keluarga Su. Di sisi lain, Ding, haruskah kita membawa Xia Qingqiu ke dalam keluarga? Biarkan dia menjadi anggota keluarga. Ding, selamat kepada anggota keluarga tuan rumah +1, Anda mendapatkan telekinesis meminta kekuatan dan dukungan. Bab 129 semuanya terkendali merawat istri dan putri Dewa Perang. Melihat Jiang Tianqi dibawa pergi, Jia Fu marah dan cemas. Kemudian dia menunjuk putra kedua dari keluarga Su dan berkata dengan kejam. Jika Anda menyinggung Dewa Perang, Anda akan mati. Tunggu kehancuran keluarga Su. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Kembali dan bersiaplah untuk mengikuti instruksi Jiang Tianqi untuk menyatukan semua sekutu dari God of War Group untuk menekan keluarga Su. Putra kedua keluarga Su jelas belum menyadari keseriusan masalah ini. Dia tersenyum dingin dengan ekspresi jijik di wajahnya. Meskipun keluarga Su mereka tidak dianggap sebagai salah satu keluarga besar, setidaknya mereka memiliki aset bernilai puluhan miliar dan telah mengakar di kota ajaib selama bertahun-tahun. Bisakah kau menghancurkannya hanya dengan menginginkannya? Berpikir bahwa misi telah selesai, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Panggilan tersambung. Dia setengah kepala lebih pendek dan wajahnya penuh sanjungan. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Su. Baru saja seseorang datang ke keluarga Su kami untuk membuat masalah. Saya sudah mengatur agar dia ditangkap. Di sini, Su Liang dan Xia Qingqiu sedang menikmati hidangan mewah di restoran makanan laut. Dia menjawab dengan ringan dan menutup telepon. Dia hanyalah karakter kecil dan tidak berhak untuk dibicarakan omong kosong olehnya. Setelah memikirkannya, dia tersenyum penuh arti dan langsung memblokirnya. Melihat set makanan laut mewah di depannya, Xia Qingqiu sedikit linglung. Su Liang membawanya ke restoran makanan laut paling mewah. Meskipun dia adalah presiden perkumpulan Xingyu dengan keluarga kaya dan tidak kekurangan uang, dia tidak pernah begitu sombong. Untuk apa kau berdiri di sana? Apa tidak sesuai dengan seleramu? Suara Su Liang terdengar di sampingnya. Aku melihatnya mengambil sepotong abalon dan meletakkannya di mangkuknya. Suara itu selembut batu giok dan mendengarnya di dalam hatinya terasa seperti angin musim semi. Wajah Xia Qingqiu sedikit memerah. Dia berpikir bahwa ketika Su Liang mengatakan dia akan makan abalon, dia bermaksud membawanya untuk makan tumisan.
Atau mencari saudara perempuan lain? Aku salah paham, meskipun dia kuat di dalam, dia tidak bisa menahan perasaan malu saat ini. Aku mengutuk diriku sendiri secara diam-diam tentang apa yang terjadi di kepalaku. Jika Su Liang tahu pikirannya, dia pasti akan mengatakan bahwa hari ini tidak jauh lagi. Keluarga Su masih senang telah melakukan sesuatu untuk Su Liang, tidak lama kemudian kegembiraan mereka pupus. Tuan, ini buruk. Grup Su kita sedang ditekan oleh lebih dari selusin grup besar secara bersamaan dan harga saham kita telah anjlok. Sebuah grup dewa perang tiba-tiba muncul dan menyatakan perang terhadap kita, mengatakan bahwa siapapun yang terus bekerja sama dengan kita akan menjadi musuhnya. Banyak perusahaan yang telah mengakhiri kemitraan mereka dengan kita. Apa yang kamu katakan? Di ruang tamu. Putra sulung keluarga Su yang sedang minum teh tiba-tiba berdiri dengan kaget dan marah. Putra kedua keluarga Su yang awalnya merasa bangga merasakan tusukan ketakutan di hatinya ketika mendengar ini. Mungkinkah ini sungguhan? Bagaimana mungkin bajingan kecil itu memiliki kekuatan yang begitu besar yang mendukungnya? Ketika mereka mengetahui bahwa grup dewa perang yang menyatakan perang terhadap mereka bernilai puluhan miliar. Selain itu sebagian besar dari selusin atau lebih grup besar juga memiliki aset yang melebihi puluhan miliar dan bahkan ada seorang bos dengan ratusan miliar. Kedua bersaudara itu saling memandang, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian pada saat yang sama sebuah ide muncul di benak saya sudah berakhir. Hanya Master Su dari Kuiko yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Bos Su bereaksi tiba-tiba dan dengan cepat berkata kepada saudara kedua. Bagi keluarga Su mereka, kelompok-kelompok besar itu memang raksasa. Tetapi bagi keluarga Su, itu tidak layak disebutkan. Selama keluarga Su bertindak, kekuatan-kekuatan ini pasti tidak akan berani menargetkan keluarga Su lagi. Su Laoer mengeluarkan ponselnya dan dengan gemetar menghubungi nomor Su Liang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Aku menelepon selama setengah jam dan masih mendapatkan nada yang sama. Kedua bersaudara dari keluarga Su memiliki firasat buruk. Tidak dapat menghubungi Su Liang, mereka tidak punya pilihan selain menanganinya sendiri. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Keluarga Su yang dulunya merupakan pohon yang menjulang tinggi kini berada di ambang kehancuran. Lebih dari selusin perusahaan mengambil tindakan pada saat yang sama. Baik itu impor bahan mentah, ekspor produk, atau penjualan, semua aspek telah ditekan. Terutama di sektor keuangan, perusahaan tersebut menderita banyak serangan dan pasar saham grup Su merosot tajam. Tampaknya satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah kebangkrutan. Pada saat ini, kedua saudara dari keluarga Su bertemu Su Liang lagi melalui Su Wanxing. Keduanya tampak lesu dan memiliki lingkaran hitam besar di bawah mata mereka. Rasanya seperti aku belum tidur selama 3 hari 3 malam. Kedua bersaudara itu menatap Su Liang dan memohon. Tuan Su, tolong bantu selamatkan keluarga Su kami. Su Liang mengangkat alisnya sedikit dan menggoyangkan cangkir teh di tangannya dengan lembut. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Kedua bersaudara itu terdiam. Memang benar mereka sedang dibalas oleh musuh mereka. Mengapa Su Liang menyelamatkan mereka? Su Laoer menggertakkan giginya dan berkata dengan keras kepala. Tuan Su, Anda yang meminta saya untuk menangkap Jiang Tianqi 3 hari yang lalu, jadi keluarga Su kami yang. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa melanjutkan hanya karena Su Liang menatapnya, tatapan tenang itu membawa tekanan yang tak tertandingi baginya. Saya sangat gugup hingga hampir bisa mendengar jantung saya berdetak dan saya merasa aliran darah saya melambat dan saya kesulitan bernapas. Setelah beberapa saat dia ambruk ke tanah. Bos Su di sebelahnya juga tidak dalam kondisi yang lebih baik, pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Salahkan aku. Su Liang menarik pandangannya, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Siapa Jiang Tianqi? Saya yakin Anda semua mengenalnya. Anda tahu betul apa yang kami lakukan padanya dulu. Apakah Anda pikir dia tidak akan menyerang Anda tanpa kata-kata saya? Kedua bersaudara itu terdiam. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu alasannya? Aku hanya benar-benar ingin dia datang menyelamatkanku. Namun melihat penampilan Su Liang, sepertinya tidak mungkin memintanya untuk mengambil tindakan. Untuk sesaat kedua bersaudara itu jatuh putus asa. Tiba-tiba Su Liang berbicara. Bukan tidak mungkin bagiku untuk mengambil tindakan. Brush. Seolah-olah seorang pria yang tenggelam melihat jerami penyelamat atau melihat oasis di padang pasir yang sunyi dan ada secercah harapan di mata kedua pria itu. Su Liang berkata dengan senyum di wajahnya. Berikan 70 saham kepada Su Wanxing dan dia akan menjadi kepala keluarga Su mulai sekarang. Ini adalah syaratku. Meskipun dia meremehkan aset miliaran keluarga Su. Namun Su Wanxing sedang hamil, jadi dia menganggapnya sebagai membuka jalan bagi bayi di dalam perutnya. Dan dia awalnya akan berurusan dengan Jiang Tianqi. Membiarkan Su Wanxing menjadi kepala keluarga Su hanyalah penyebutan biasa. Mengapa tidak melakukannya untuk mendapatkan dukungan? Kedua bersaudara itu terkejut ketika mendengar ini. Jika 70 didistribusikan, maka lusinan orang di keluarga Su hanya dapat berbagi sisa 30. Dibandingkan dengan fakta bahwa kedua bersaudara sekarang memiliki lebih dari 30 saham, kesenjangannya sangat besar. Kesenjangan besar membuat mereka kehilangan kesadaran, tetapi apakah mereka punya pilihan? Setelah beberapa keraguan, keduanya tidak punya pilihan selain setuju.
Setelah keduanya pergi, Su Wanxing keluar dari rumah dan menuangkan teh untuknya. Su Liang merangkul pinggangnya, mencubit pipinya, dan berkata, apakah kamu mendengar semuanya barusan? Su Wanxing mengangguk. Dia masih tidak bisa melupakan penindasan yang dilakukan keluarga Su padanya selama 5 tahun terakhir, dan dia baru saja menguping di pintu. Aku tahu kau punya keluhan terhadap keluarga Su. Mulai sekarang keluarga Su akan berada di bawah kendalimu. Lakukan apapun yang kau inginkan. Aku akan selalu mendukungmu. Mendengar kata-kata Su Liang, Su Wanxing merasakan kelembutan di hatinya tersentuh lagi. Tatapan yang dia berikan padanya menjadi lebih lembut. Awalnya setelah mendengar Jiang Tianqi mengatakan bahwa Su Liang adalah bajingan dan punya wanita lain, dia ingin menanyakannya tentang hal itu. Sekarang aku tidak bisa membuka mulutku sama sekali. Terima kasih saudara Liang, kamu sangat baik padaku. Dia meringkuk dalam pelukan Su Liang dan merasakan rasa aman yang tak tertandingi. Su Liang membelai rambutnya dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tidak takut pada medan surah. Sang pahlawan wanita itu marah dan berang. Dia menangis, membuat keributan, dan bahkan mengancam akan gantung diri. Dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Namun, Su Wanxing sedang mengandung anaknya, jadi dia tetap harus menjaga emosinya sedikit. Apakah ini dianggap sebagai cara Dewa Perang untuk menjaga istri dan putrinya? Bab 130 Ratu meledakkan anggota keluarga emas plus 1 telekinesis setelah meninggalkan rumah Su Wanxing, Su Liang mulai memberi perintah. Sisi mendominasi keluarga Su terungkap jika Anda berdiri di sisi keluarga Su, siapa yang berani berdiri di sisi yang berlawanan. Kemunculan keluarga Su membuat lebih dari selusin kelompok besar yang dipimpin oleh grup Ares Lengah. Tanpa banyak keraguan, mereka semua menyatakan penarikan diri dan meminta maaf karena menargetkan keluarga Su. Oleh karena itu sebelum keluarga Su membuat langkah apapun, lebih dari selusin kelompok telah menarik diri. Hanya beberapa kucing besar dan kecil yang masih memberi tekanan pada keluarga Su. Mereka semua adalah pengikut setia Jiang Tianqi. Mesin bisnis keluarga Su mulai bergerak dan mulai menargetkan perusahaan-perusahaan grup ini. Sama buruknya dengan mereka menekan keluarga Su di masa lalu, sekarang mereka juga begitu buruk. Rasanya seperti ikan kecil memakan udang dan ikan besar memakan ikan kecil, belum lagi perang bisnis satu sisi yang sedang terjadi. Su Liang tiba di markas aliansi Serigala dan Ye Yuan sedang menunggu di depan pintu untuk menyambutnya. Dua bunga mekar masing-masing menunjukkan keindahannya sendiri. Wu Zhe juga mengambil tindakan dia berkendara ke kilang anggur. Hari ini adalah hari penjualan kilang anggur. Kilang anggur di kehidupan sebelumnya lepas landas hari ini, jadi tentu saja dia harus datang dan melihatnya. Bos, kami tidak bisa menjual anggur kita. Manajer yang ditugaskan datang ke Wu Zhe untuk melapor. Wu Zhe tercengang. Apa yang terjadi? Manajer dengan cepat menjelaskan alasannya. Pabrik anggur mulai menjual hari ini, tetapi mitra potensial itu tiba-tiba berhenti membeli dan tidak ada yang tertarik dengan tautan yang diposting secara online. Wu Zhe merasa seperti petir di siang bolong. Pabrik anggur adalah proyek penghasil uang terbesarnya dan Anda mengatakan kepadanya bahwa anggur itu tidak dapat dijual. Tidak seperti mata uang virtual, pabrik anggur adalah industri nyata dan dia merasa sangat yakin. Untuk menghasilkan banyak uang hari ini, dia membeli banyak bahan mentah dan merekrut banyak pekerja untuk produksi. Saya menginvestasikan hampir semua uang yang tersisa setelah memenangkan lotre. Jika anggur ini tidak dapat dijual. Belum lagi membangun reputasi yang sebanding dengan Moutai, hanya masalah waktu sebelum dia bangkrut. Dia tiba-tiba panik dan mulai menghubungi para mitra yang berminat. Orang-orang ini semua adalah mitra utama kilang anggur di masa depan dan dia telah berlarian untuk masalah ini sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berbalik melawannya pada saat kritis yang membuatnya sangat marah hingga hampir muntah darah. Saudara Hu, saya akan mengantarkan 3.000 kilogram anggur kembar itu kepada Anda sekarang, oke? Setelah panggilan terhubung, Wu Zhe bertanya dengan hati-hati. Dia menyebut Twin Wine yang berarti dua kehidupan dan kelahiran kembali. Anggur macam apa? Aku tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Wu Zhe, oke, mari kita mainkan seperti ini, oke? Dia menutup telepon dengan marah dan berkata dia tidak akan pernah menjualnya kepadamu, bahkan jika kamu menginginkannya. Dia menelepon rekan lain, jawaban yang diperoleh berbeda. Mereka membuat alasan halus atau menolak secara langsung dan beberapa panggilan bahkan tidak dapat dijangkau. Wu Zhe bukan orang bodoh, dia menjadi sasaran. Dia tahu bahwa alasan mengapa kilang anggur tidak dapat berkembang sebelumnya adalah karena pemiliknya telah menyinggung seseorang dan ditekan. Ini lepas landas sejak diakuisisi, tetapi mengapa dia masih ditekan setelah akuisisi? Dia bertanya, tetapi tidak ada yang mau memberitahunya. Wajah Wu Zhe tampak muram dan tangannya yang menggenggam erat telepon berubah pucat. Apakah saya harus menjualnya dengan kerugian seperti pemilik kilang anggur sebelumnya? Dia sangat tidak rela. Sampai masalah itu teratasi, dia tidak punya pilihan selain menghentikan produksi di kilang anggur dan memberhentikan beberapa karyawan. Jika tidak, kita bahkan tidak akan bisa membayar gaji. Berjalan menyusuri jalan dengan cara yang dekaden, dia merasa linglung. Mengapa para protagonis dalam novel semuanya mengandalkan pandangan ke depan untuk berhasil dalam berbagai cara?
Berbaring di pangkuan seorang wanita cantik saat mabuk dan memegang kekuatan dunia saat sadar betapa keren dan elegannya. Namun ketika tiba gilirannya, semuanya tidak berjalan dengan baik. Ramalan itu sama sekali tidak berhasil. Kadang-kadang dia bertanya-tanya apakah itu hanya mimpi. Tidak ada yang namanya kelahiran kembali, itu hanya fantasi pasien sekolah menengah yang salah. Wu Zhe menggelengkan kepalanya, semuanya terasa terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Dia juga memenangkan lotre, bagaimana Anda menjelaskan itu? Pasti karena efek kupu-kupu yang disebabkan oleh kelahirannya kembali. Saat dia berjalan, dia melihat sosok yang familiar di sudut matanya dan berhenti. Melihat ke arah pintu masuk klub malam pemilik. Melihat Su Liang datang, Ye Yuan memberi hormat dengan hormat tetapi fanatisme di matanya tetap tidak berubah. Tidak lama setelah itu, Xia Qingqiu juga datang. Selama 3 hari ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Xia Qingqiu dan kasih sayangnya padanya terus tumbuh. Hari ini adalah hari untuk mendapatkan koin emas. Apakah kamu siap? Su Liang menatap Xia Qingqiu dengan nada menggoda. Xia Qingqiu masih memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. 3 hari yang lalu Su Liang mengatakan bahwa selama dia bersikap baik, dia akan memberinya kejutan. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Xia Qingqiu bersyukur atas perubahan sikap Su Liang terhadapnya. Tanpa diduga, Su Liang benar-benar menyiapkan kejutan untuknya. Kejutan itu adalah memberinya aliansi serigala kekuatan bawah tanah terbesar di kota ajaib. Setelah bergabung dengan aliansi serigala, perkumpulan bintang bulannya menjadi kekuatan bawah tanah paling kuat di kota ajaib. Dia juga akan menjadi ratu sejati sehingga ketika dia menerima pemberitahuan dari Su Liang untuk mengambil alih wilayah aliansi serigala, dia benar-benar terpana. Tuhan, apakah kamu benar-benar akan memberikan aliansi serigala kepadaku? Hati Xia Qingqiu berada dalam kekacauan dan dia bahkan memanggil nama pribadinya. Setelah mengatakan itu, dia melihat Ye Yuan yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Apakah pemimpin aliansi serigala bersedia? Ye Yuan memberinya senyuman ramah. Itu hanya aliansi serigala, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Faktanya jika Su Liang tidak ingin melihat pertunjukan yang bagus, dia tidak akan menjadi pemimpin. Dia hanya ingin menyerahkan dirinya di kaki tuannya. Su Liang tersenyum tanpa mengatakan apa-apa dan berkata ringan, ayo pergi. Dipimpin oleh Ye Yuan bersama dengan Hong Yi, mereka berempat berjalan ke klub malam Wolf Travels the World. Ding Wuze marah padamu nilai penjahat plus 888. Ding Wuze telah mengembangkan kebencian terhadapmu nilai penjahat plus 888. Mentalitas Ding Wuze runtuh nilai penjahat plus 999. Mendengar perintah sistem di benaknya, wajah Su Liang menunjukkan sedikit geli tetapi dia tidak berhenti di jalan. Melihat Su Liang dan 3 wanita cantik berjalan ke klub malam, wajah Wu Zhe menjadi sangat muram. Aku tidak menyangka akan melihat Su Liang di sini. Wu Zhe sangat membenci pria yang telah mencuri tunangan dan saudara iparnya serta mematahkan kakinya hingga ke inti. Baru sekarang dia menyadari betapa brengseknya Su Liang itu. Tidak hanya dia menyerang Ren Sanshan dan saudara perempuannya, tetapi dia juga memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Aku ingin memotong Su Liang menjadi beberapa bagian, tetapi ketika dia memikirkan identitas orang lain dia merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa melakukan apapun selain marah tanpa daya. Mereka benar-benar dua ekstrim. Su Liang adalah seorang penjilat di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang dia selalu dikelilingi oleh wanita cantik. Wu Zhe tiba-tiba menarik kembali kakinya yang terangkat. Kilatan petir melintas di benaknya. Wajahnya berubah. Dalam kehidupan dulu dan sekarang, apakah itu Lin Hao atau yang lainnya, kepribadian mereka tidak banyak berubah. Variabel terbesar adalah Su Liang. Mungkinkah dia sama denganku? Ketika memikirkan hal ini, hati Wu Zhe dipenuhi dengan keterkejutan dan dia tidak berani berpikir lebih jauh. Su Liang dan teman-temannya berjalan menuju ruang pertemuan. Pada saat ini semua pemimpin tingkat menengah dan tinggi aliansi serigala telah berkumpul di sana. Mulai sekarang aliansi serigala tidak akan ada lagi, Anda akan digabungkan ke dalam perkumpulan bintang bulan dan akan menjadi anggota perkumpulan bintang bulan mulai sekarang. Aku sudah selesai berbicara. Siapa yang punya keberatan? Ye Yuan berjalan ke platform dan memindai semua orang yang hadir dengan tatapan tajam. Para anggota senior aliansi serigala saling memandang. Mereka jelas sudah menerima berita itu sejak lama dan sedikit terkejut, tetapi tidak banyak. Sekarang setelah Anda mengatakannya, siapa yang berani keberatan? Mereka yang menentangnya terakhir kali ditembak mati. Seharusnya seluruh keluarga mereka dimusnahkan. Faktanya mereka juga menginginkan perubahan kepemimpinan. Metode kejam Ye Yuan membuat mereka gemetar ketakutan bahwa jika salah satu dari mereka tidak dipersiapkan dengan baik, seluruh keluarga akan musnah. Semua orang setuju. Baiklah, silakan minta presiden Anda untuk maju dan menyampaikan beberapa patah kata. Ye Yuan puas dengan pemahaman orang-orang ini dan kemudian berjalan menuruni panggung. Ketika Xia Qingqiu naik ke atas panggung, seluruh penonton bersorak. Temui presiden. Kepala Xia Qingqiu berdengung. Apakah Su Liang benar-benar memberikan aliansi serigala kepadanya?
Setelah beberapa saat, perasaan heroik muncul secara spontan. Dalam beberapa tahun, dia membangun perkumpulan bintang dan bulan yang besar dari nol. Dia juga memiliki ambisi untuk menyatukan dunia bawah tanah kota iblis. Aku tidak menyangka ini akan terwujud secepat ini. Semua ini disebabkan oleh Su Liang. Kesukaanku padanya semakin bertambah pada titik ini Ratu Dunia Bawah Magic City yang sebenarnya sedang online di malam hari. Villa Xia Qingqiu di kamar yang remang-remang saudara Liang. Ketika Su Liang masuk, Xia Qingqiu berdiri di samping dengan patuh dan memanggil dengan suara centil. Ding, haruskah kita membawa Xia Qingqiu ke dalam keluarga? Biarkan dia menjadi anggota keluarga. Hati Su Liang tergerak seperti yang diharapkan, koin emas meledak hari ini. Saya segera memilih jawaban afirmatif. Ding, selamat kepada anggota keluarga tuan rumah, +1 Anda telah mendapatkan kuas telekinesis. Saat berikutnya dia merasakan kekuatan ekstra di tubuhnya dengan pikiran sebuah meja tidak jauh melayang. Dia bisa bergerak bebas sesuai dengan pikirannya. Setelah mencoba beberapa kali lagi, dia menemukan bahwa kekuatan telekinesis ditentukan oleh kekuatan mental. Anda akan merasa lelah mental setelah waktu yang lama. Kekuatan mentalnya cukup kuat dan dia dapat dengan mudah menyeret benda-benda seberat puluhan kilogram. Su Liang berpikir keras. Telekinesis terdengar bagus, tetapi sepertinya tidak terlalu berguna baginya. Tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku akan melihat apakah ada peluang untuk peningkatan nanti. Meminta kekuatan dan dukungan. Bab 131 protagonis wanita lain hamil bayangan tipis miring melintasi air dangkal keesokan harinya. Xia Qingqiu perlahan terbangun dan yang dilihatnya adalah profil tampan Su Liang. Dia sedikit membalikkan badan, alisnya sedikit berkerut saat bangun. Su Liang meletakkan ponselnya dan menatapnya, lalu menunjuk ke arah meja samping tempat tidur. Gunakan itu. Xia Qingqiu melihat dengan cepat ada jarum suntik dan pil di atasnya, tentu saja itu adalah obat genetik dan pil pembersih sumsum. Sebagai ayah baptis dunia bawah satu-satunya Ratu Dunia Bawah, bagaimana Anda bisa mengendalikan situasi tanpa kekuatan yang sesuai? Benar, Su Liang berencana untuk mengendalikan seluruh kekuatan bawah tanah di kota ajaib melalui Xia Qingqiu. Ini berfungsi dalam hitam dan putih sehingga memudahkan untuk menemukan keberadaan protagonis pada saat itu dia mengeluarkan perintah. Siapapun dengan nama keluarga Xiao Su Yelinchu harus melaporkan perilaku aneh apapun. Bangkitnya seorang pecundang, kembalinya seorang pemuda terlantar, pertunangan yang rusak, kembalinya ke gunung, serangan balik pecundang, kebangkitan yang tiba-tiba. Adapun yang bermarga Tang, lupakan saja. Mengapa kamu takut akan keterikatan Blue Silver? Xia Qingqiu mengenali pil itu sekilas. Aku melihat Su Liang memberikan satu kepada Ye Yuan. Tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga memungkinkannya untuk menembus ke alam kecil. Sepertinya efek obat itu lebih dari cukup. Ketika dia melihat Ye Yuan kemarin, dia sudah berada di tahap akhir energi gelap. Awalnya mereka setara satu sama lain, tetapi sekarang dia telah meninggalkannya dua alam di belakang. Dia bersemangat bukan hanya karena Su Liang bersedia memberinya pil, tetapi juga karena kepercayaannya padanya. Xia Qingqiu berdiri dan menyuntikkan obat genetik tanpa ragu-ragu. Dia tahu Su Liang tidak akan menyakitinya. Kekuatannya ada di sana, tidak perlu bersusah payah melakukan apapun padanya. Setengah jam kemudian, dia keluar dari kamar mandi dan setelah meminum pil pembersih sumsum, dia tampak terlahir kembali. Luka lama dari masa lalu telah pulih seperti sebelumnya, kulitnya menjadi halus dan lembut dan tentu saja kekuatannya juga telah menembus ke tahap tengah energi gelap. Ini sungguh menakjubkan. Pandangan terhadap Su Liang dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Su Liang mengangkat alisnya. Mengingat kami baru saja menaklukkan aliansi serigala dan masih memiliki banyak hal untuk ditangani, kami membiarkannya pergi. Sore hari Su Liang datang ke cabang hiburan grup. Setelah mengetahui bahwa Su Liang akan datang, manajer dengan cepat memanggil orang-orang di bawah untuk menyambutnya. Para wanita ini dapat masuk perusahaan karena mereka memiliki penampilan dan sosok yang terbaik. Pada saat ini dia muncul di pintu yang berdandan dalam semua kemegahannya menjadi pemandangan yang indah. Semua orang yang lewat tertarik dengan adegan ini. Hal yang paling menarik adalah sosok yang berdiri di depan orang banyak. Dia mengenakan setelan profesional yang memamerkan sosoknya yang sempurna dan wajahnya yang cantik dirias tipis. Dia memancarkan temperamen yang elegan dan mulia. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak wanita cantik berdiri di depan pintu? Lihat, itu Yu Suying. Ketenarannya tidak kalah dengan Dong Fang Xuanyan. Bayangannya miring di atas air yang dangkal dan aroma halusnya mengambang di malam yang diterangi cahaya bulan. Siapa bilang tidak? Sayang sekali. Baru sebulan yang lalu ketika dia berada di puncak popularitasnya, dia tiba-tiba memilih untuk pensiun. Aku tidak pernah menyangka ini. Apa yang kamu tahu? Apa bagusnya berada di industri hiburan? Bukankah lebih baik jika dia pensiun saja dan menjadi manajer perusahaan? Aku khawatir satu-satunya orang yang bisa membuatnya keluar untuk menyambutnya adalah orang itu.
Tidak lama kemudian sebuah mobil mewah melaju dan perlahan berhenti di depan pintu cabang. Ketika mereka melihat Su Liang turun dari mobil, mata para gadis itu berbinar. Meskipun mereka punya beberapa tebakan, ketika mereka benar-benar melihat bahwa itu adalah presiden, mereka sangat bersemangat sampai-sampai mereka tidak bisa menutup kaki mereka. Presiden Yu Suying maju ke depan, matanya yang indah bergerak seolah dipenuhi dengan kelembutan tanpa akhir. Su Liang mengangkat alisnya. Dengan keterampilan medis tingkat dewa yang dimilikinya, dia bisa tahu bahwa Yu Suying hamil sejak pertama kali melihatnya. Dilihat dari ekspresinya, dia sepertinya belum tahu. Su Liang tetap tenang, senyum di matanya. Bagus, semakin banyak kehamilan semakin baik. Mari kita bicara di dalam. Segera dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik, Su Liang berjalan ke perusahaan. Meninggalkan kerumunan orang yang lewat dengan wajah iri. Sesampainya di kantor manajer, Yu Suying mengeluarkan daun teh yang sudah disiapkan dan membuat teh. Setelah selesai berendam, Su Liang menariknya ke sisinya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Yu Suying sedikit bingung. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar Su Liang berbicara kepadanya seperti ini dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Saudara Liang, katakan padaku ada apa? Kamu hamil? Su Liang menatapnya sambil tersenyum dan berkata ringan. Yu Suying tertegun. Dia berpikir bahwa dia memang bertingkah agak tidak normal akhir-akhir ini. Ketika kerabat tidak datang, saya kadang-kadang muntah dan merasa mual tentang makanan berminyak. Butuh beberapa saat untuk mencerna berita itu dan kemudian sukacita yang tak terlukiskan melonjak di hati saya. Dia bertanya dengan heran, matanya berbinar-benarkah? Melihat Su Liang mengangguk, tiba-tiba aku merasa dikelilingi kebahagiaan. Dia telah berfantasi lebih dari sekali tentang hamil dan melahirkan anak Su Liang. Aku tidak menyangka itu akan benar-benar terjadi. Mata Su Liang dalam saat dia mengingat kenangannya tentang mereka berdua. Yu Suying adalah salah satu tokoh utama wanita pertama yang dia temui. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia gagal dalam wawancara di sebuah perusahaan hiburan dan keluar dengan linglung. Setelah beberapa pertanyaan, saya mengetahui bahwa mimpinya adalah menjadi bintang besar. Sebagai pemeran utama wanita, dia secara alami cantik tetapi dia tersingkir karena nyanyiannya yang sumbang. Dia dengan tegas menolak aturan tak tertulis perusahaan dan melakukan wawancara dengan beberapa perusahaan tetapi tidak berhasil. Jenis calon pahlawan wanita ini tidak terlalu mudah untuk dihadapi. Su Liang langsung menariknya ke perusahaannya. Setelah pelatihan sistematis dan dengan dukungan sumber daya yang besar, dia segera memiliki potensi untuk menjadi bintang besar. Su Liang tidak berusaha membantu, tetapi Yu Suying berpikir dia serakah pada tubuhnya dan waspada. Tetapi secara bertahap. Saat mimpinya berangsur-angsur menjadi kenyataan, Su Liang tetap tidak membuat permintaan tambahan dan kewaspadaannya perlahan menghilang. Justru pada saat inilah Su Liang menunjukkan taringnya. Dia tahu karakter Yu Suying. Saya hanya fokus untuk menjadi terkenal dan saya tidak akan jatuh cinta sampai saya meraih kesuksesan. Dia bisa saja menjatuhkannya perlahan, tapi Su Liang tidak bisa menunggu selama itu. Aku minum terlalu banyak di perjamuan perayaan dan dia membantuku kembali ke kamarku. Setelah itu aku mengerti semuanya tidak ada yang tidak terduga. Yu Suying tidak bisa menerimanya pada awalnya, tetapi masalahnya sudah selesai dan Su Liang si brengsek mengatakan dia akan bertanggung jawab. Setelah beberapa pertukaran mendalam dan sederhana, dia jatuh cinta padanya. Pada saat itu dia diancam oleh protagonis dan hanya ingin membawa tokoh utama wanita ke dalam keluarga secepat mungkin untuk mendapatkan hadiah sehingga metodenya pasti sedikit ekstrim. Tidak seperti Dong Fang Xuanyan. Setelah mendapatkan kekuatan untuk melawan protagonis, Anda dapat menggunakan metode merebus katak dalam air hangat. Kemudian, saat Su Liang menjadi semakin luar biasa, Yu Suying secara bertahap jatuh cinta pada pria ini. Bahkan sampai pada titik di mana aku tidak bisa menahan diri. Merasa bahwa identitas seorang aktor tidak layak untuk Su Liang, dia dengan tegas melepaskan lingkaran cahaya seorang bintang. Memilih untuk pensiun dan menjalankan perusahaan hiburan untuknya. Saudara Liang, bolehkah saya melahirkan bayi itu? Setelah kegembiraan, Yu Suying bertanya dengan gugup. Anak laki-laki bodoh, ini anak kita, tentu saja kita harus melahirkannya. Su Liang tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menggaruk hidungnya. Yu Suying meringkuk dalam pelukannya, menyentuh perutnya, dan merasa sangat bahagia. Bab 132 berpura-pura menjadi pacar. Aku khawatir dia tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Tapi Wu Zhe berada dalam keadaan panik. Dia mencoba banyak cara untuk memecahkan masalah penjualan kilang anggur, tetapi tidak ada yang berhasil. Saya bertanya kepada banyak orang, tetapi saya masih tidak tahu siapa yang berada di balik penargetan kilang anggur. Wu Zhe murung di rumah karena tidak tidur selama sehari semalam. Kebetulan saat itu saya sedang lapar jadi saya memesan makanan untuk menenangkan saraf saya. Dia tidak bisa tidak memikirkan Chen Zhou. Orang ini adalah orang kaya generasi kedua yang mengendarai Ferrari dan mengantarkan makanan. Kalau saja aku bisa mendapatkan bantuannya paling buruk, aku bisa memberinya setengah dari keuntungan. Meskipun akan merugikan jika memberikan setengahnya, saya bisa mendapatkan bantuan dari bos besar dan mendapatkan persahabatannya. Dia baru saja melakukannya dan mulai memesan dengan panik dari toko-toko yang sudah dikenalnya itu. Dia tidak berhenti sampai dia melihat pesan yang disampaikan Chen Zhou.
Wu Ze menyapu kesedihannya sebelumnya dan menjadi bersemangat. Dia mulai berpikir tentang apa yang akan dia katakan setelah bertemu Chen Zhou. Penantian ini berlangsung lebih dari 1 jam. Melihat pemberitahuan bahwa makanan yang dibawa pulang terlambat, Wu Ze sedikit bingung. Chen Zhou dulunya sangat berdedikasi, tetapi ketika saya memikirkan identitasnya sebagai generasi kedua yang kaya, saya merasa lega. Mengantarkan makanan hanyalah sebuah pengalaman hidup dan terlambat tetaplah terlambat bang bang bang. Ketukan di pintu mengganggu pikirannya. Dia bergegas ke pintu dan membukanya. Ketika Wu Ze melihat sosok di luar, dia tercengang. Dia mengenakan seragam JK, sandal sutra putih, dan riasan tebal di wajahnya. Dia juga mengenakan topi hijau jenis yang bersinar hijau. Yoyu adalah Chen Zhou. Dia bertanya agak ragu-ragu. Chen Zhou tampak linglung dan putus asa karena dia gagal lagi dalam misi pengiriman ini. Sejak dia gagal dalam misinya dan harus mengenakan pakaian wanita, dia bersembunyi di rumah karena takut dianggap sebagai orang mesum jika dia keluar. Tapi semakin dia memikirkannya, semakin tidak nyaman perasaannya. Dia memikirkan rambutnya yang menghilang dan penisnya yang menyusut setengahnya. Jika dia tidak keluar untuk menyelesaikan misi, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali semua yang hilang? Jadi disinilah dia datang dan misinya gagal lagi. Hukuman untuk kegagalan misi. Suara berubah menjadi suara loli. Air mata saya berlinang hanya dengan memikirkannya. Dia hanya menyelesaikan tugas pada hari dia mendapatkan sistem dan dia tidak pernah berhasil dalam tugas-tugas berikutnya. Mentalitasnya juga berangsur-angsur berubah dalam prosesnya. Dari ambisi hingga ketidakpercayaan hingga gangguan emosional secara bertahap hingga keputusasaan dan sekarang hingga keputusasaan total. Beberapa orang hidup tetapi mereka sudah mati itulah dia sekarang. Chen Zhou terkejut ketika mendengar seseorang memanggilnya. Aku terlihat seperti ini dan masih ada yang bisa mengenaliku, bukankah itu berarti dia ditakdirkan untuk gagal? Melihat dari dekat, dia menghela napas lega. Untungnya, itu bukan seseorang yang dia kenal. Wu Ze sudah mengenalinya sebagai Chen Zhou dari reaksinya dan dia sangat mengaguminya di dalam hatinya. Lihat, ini adalah pengalaman hidup yang nyata. Untuk memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan, kami tidak ragu untuk mengenakan pakaian wanita. Namun, topi hijau ini agak tidak pada tempatnya, efeknya akan lebih baik dengan ekor kembal. Saudara Chen, penampilanmu cukup bagus. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya untuk sesaat, sehingga dia hanya bisa mengatakan ini. Memikirkan tentang kilang anggur, Wu Ze menggosok tangannya dan bersiap untuk menghampirinya, meletakkan lengannya di bahunya, dan berbicara dengannya secara detail. Jangan mendekat ke sini, Chen Zhou sangat ketakutan hingga dia berulang kali mundur seperti kucing yang ekornya terinjak. Aku sebelumnya berpikir bahwa orientasi seksual pria itu sedikit abnormal dan sekarang dia berpakaian seperti wanita, aku malah terlihat lebih bersemangat. Dia pikir setiap orang mesum itu mesum. Dia sekarang seperti burung yang ketakutan. Apakah ini akan menjadi lebih buruk jika penis saya terus menjadi sependek ini? Saya benar-benar khawatir suatu hari nanti saya akan melakukan operasi kelak. Wu Ze sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa dia bereaksi begitu kuat. Dia hanya ingin pelukan antara pria dan dia tidak punya niat buruk. Tunggu, suara itu matanya berbinar keren. Tidak hanya pakaiannya yang berubah, tetapi bahkan suaranya pun berubah, harus kuakui itu. Melihat reaksinya yang begitu kuat, Wu Ze tidak punya pilihan selain menyerah dan berkata, Saudara Chen, mari kita diskusikan sesuatu. Ada apa? Chen Zhou menutupi mulutnya, merasa agak bingung dan tidak yakin. Ada masalah dengan kilang anggur saya dan seseorang menargetkan saya. Bisakah Anda membantu saya menyelesaikannya? Setelah terdiam sejenak, Wu Ze mengertakkan gigi dan melanjutkan. Selama Anda membantu saya memecahkan masalah ini, saya akan memberi Anda setengah dari saham saya. Saya tahu Anda generasi kedua yang kaya dan tidak kekurangan uang, tetapi kilang anggur saya memiliki potensi besar. Kilang ini akan tumbuh hingga skala puluhan miliar dalam waktu kurang dari 3 tahun. Idiot, setelah mengucapkan dua kata Chen Zhou menjatuhkan makanan yang dibawa pulang dan pergi dengan malu. Wu Ze tercengang. Melihat punggungnya yang mempesona saat dia pergi, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jika kamu tidak ingin membantu, maka jangan membantu. Mengapa kamu memarahi orang lain? Ada apa dengan kedengarannya bagus setelah meninggalkan Chen Zhou mengutuk sepanjang jalan? Aku masih berfantasi bahwa dia generasi kedua yang kaya, aku generasi kedua yang kaya, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Pada saat ini sistem dalam pikiranku mengeluarkan tugas lain. Kali ini adalah misi pengiriman bunga dan 999 mawar harus dikirimkan dalam waktu yang ditentukan. Seseorang pasti memiliki sesuatu untuk diakui. Chen Zhou mengutuk dalam hati berharap para kekasih akhirnya bisa menjadi saudara lalu mengendarai skuter listriknya dengan cepat menuju toko bunga. Semuanya, jangan lupakan makan malam nanti. Aku tahu, aku akan membawa pacarku dan kemudian kita akan membutakan mata anjingmu. Haha, aku akui pacarmu memang bagus, tapi jika aku mengeluarkan Ceji, bagaimana kamu akan membalas? His, dasar jalang kecil, kenapa kamu terlibat dengan Xiao Kun? Semuanya berhenti memamerkan pacar kalian. Seseorang akan menjadi emo jika melihatnya, hahaha. Di kantor toko pakaian, nada bicara Hua Jie berubah dingin ketika dia melihat percakapan ini.
Ini adalah lingkaran sosialita yang dia ikuti untuk memperkaya hidupnya dan dia bergaul cukup baik dengan mereka. Hanya saja akhir-akhir ini orang-orang di grup mulai pamer pacar. Bukan hanya pamer, dia juga terus mengejekku karena dia satu-satunya orang yang lajang di grup. Dengan marah dia langsung mengetik, bukankah pacar itu bukan segalanya? Kamu bicara seolah-olah semua orang punya pacar. Dia langsung menyesal setelah mengirim pesan dari mana aku mendapatkan pacarku. Saat ini kelompok itu gempar, apakah Zundu palsu Jieyu punya pacar, mengapa aku tidak bisa mempercayainya? Apa yang kamu bicarakan? Kapan Jieyu pernah berbohong kepada siapapun? Aku percaya padanya, ingatlah untuk membawanya malam ini. Ya, kami berpengalaman dan dapat membantu Anda dengan ini. Melihat semua pesan di grup memintanya untuk membawa pacarnya menemui mereka, Hua Jieyu tidak bisa menahan penyesalannya atas impulsifnya. Dia mulai memikirkan cara untuk menghindari tanggung jawab. Saat dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak memikirkan Su Liang. Penampilan tak tertandingi, sosok sempurna, dan temperamen yang sangat baik, dia adalah pilihan terbaik untuk menjadi pacar. Setelah sadar, dia tersenyum tak berdaya. Mengapa aku memikirkan Su Liang sebagai pacarku? Bagaimana mungkin sebuah kilasan inspirasi datang kepada saya? Jika kita bukan pacar dan pacar, tidak bisakah kita pergi makan malam bersama? Bisakah kita berpura-pura menjadi pacar dan pacar? Jantung Hua Jieyu berdetak lebih lambat. Aku ingin tahu apakah Su Liang bersedia. Dia segera memutar nomor cabang hiburan. Su Liang sedang menonton pertunjukan Victoria's Secret di mana dia adalah satu-satunya pria yang menonton. Di sebelahnya, Yu Suying mengupas anggur dan menyuapkannya ke mulutnya satu persatu. Aku belum melihat Su Liang selama beberapa hari dan ingin menjaganya dengan baik, tetapi aku mengetahui bahwa dia hamil. Untuk menghindari menyakiti bayi di perutnya, dia mengeluarkan pertunjukan Victoria's Secret yang telah dia siapkan untuk Su Liang sejak lama. Para wanita ini semua adalah bintang besar yang dibina di perusahaan. Jika salah satu dari mereka dilepaskan keluar, dia akan dicari oleh banyak orang. Saat ini dia memamerkan pesonanya di atas panggung. Agar diperhatikan oleh Su Liang, gaya mereka menjadi semakin berani. Perasaan kabur ini lebih menggairahkan daripada tidak mengenakan apapun. Satu-satunya penyesalan adalah bintang-bintang besar ini masih kalah dengan pemeran utama wanita. Namun ini sudah cukup untuk menguji kadal. Kerja bagus, layak mendapat hadiah. Ding aling ding aling ding aling. Sebuah ponsel berdering. Su Liang mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Hua Jieyu. Dengan sedikit gerakan di hatinya, dia menekan tombol jawab. Saudara Liang, apakah Anda bebas malam ini? Saya ingin mengundang Anda ke pesta makan malam. Saya membutuhkan Anda untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Oke, Hua Jieyu terkejut menerima jawaban afirmatif dari Su Liang. Ada banyak alasan untuk menolak membawa pacarnya ke makan malam, tetapi dia masih bertanya dengan ragu-ragu dan tanpa diduga dia setuju. Dia langsung meninggalkan perusahaan dengan semangat. Lebih baik tidak menghadiri kelas ini. Memiliki uang itu sangat disengaja. Su Liang sedang bermain dengan ponselnya dengan senyum main-main di matanya. Sepertinya, pahlawan wanita ini tidak jauh dari berpura-pura menjadi pacar. Aku khawatir aku tidak tahu apa artinya membuat sandiwara palsu menjadi nyata, meminta kekuatan dan dukungan. Bab 133 Pahlawan wanita menemukan seseorang untuk melayani Su Liang. Semuanya sudah direncanakan. Apakah kamu puas? Suara menyenangkan saudara Liang Yu Suying terdengar di sampingnya. Su Liang tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Kamu selalu memunculkan sesuatu yang baru untukku, kamu sangat perhatian. Setelah menerima persetujuan Su Liang, Yu Suying tersenyum bahagia, alisnya melengkung menjadi bulan sabit. Bagaimana kalau aku membiarkan mereka datang dan menemanimu? Kondisi kesehatannya sedang tidak baik sekarang, jadi dia harus bergantung pada wanita lain. Dia tahu bahwa Su Liang memiliki wanita lain. Awalnya dia sedikit tidak senang, tetapi setelah melihat betapa kuatnya Su Liang, dia berhenti peduli. Kamu benar-benar akan mati. Su Liang selalu percaya bahwa seorang putri berbakti lahir di bawah tongkat. Kecuali kamu bertemu wanita seperti Liu Ruolan atau Xia Qingqiu yang tidak bisa kamu cintai bahkan setelah waktu yang lama. Dia akan menggunakan cara lain. Sudahlah, Su Liang melambaikan tangannya. Wanita-wanita ini bukanlah pahlawan wanita dan juga tidak secakap Ye Yuan sehingga dia tidak tertarik pada mereka. Ekspresi tak terduga muncul di wajah Yu Suying. Wanita-wanita di sekitar Su Liang semuanya sangat cantik, bagaimana mungkin wanita-wanita biasa itu menarik perhatiannya? Dia sedang berpikir tentang kapan menemukan wanita luar biasa untuk menggantikannya dalam melayani Su Liang, jika tidak, dia takut ditinggalkan. Hampir pukul 6 sore, saatnya makan malam di depan restoran barat kelas atas. Ferrari Bugatti Maybach satu demi satu mobil mewah melaju masuk dan berhenti di tempat parkir di depan pintu. Selusin pria dan wanita turun dari bus. Lingkaran sosialita tempat Hua Jieyu bergabung penuh dengan orang-orang kelas atas yang semuanya berasal dari keluarga kaya. Di mana Jieyu? Belum datang? Seorang pria muda melihat sekeliling dan tidak melihat Hua Jieyu, merasa sedikit kecewa. Tuan Ma, apakah Anda begitu cemas sekarang? Bukankah waktunya belum tiba? Anda tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Seorang wanita berpakaian sangat menggoda bercanda.
Ya, dia bilang dia akan datang dengan dorongan yang kami berikan padanya di grup dan dengan beberapa kerjasama, Tuan Ma pasti akan bisa memenangkan hatinya. Ketika Tuan Ma berhasil, tolong jangan perlakukan kami dengan tidak adil. Beberapa wanita lagi terkikik dan setuju. Ternyata alasan mereka mulai memamerkan pacar mereka di grup adalah semua yang direncanakan. Ma Yao mengangkat sudut mulutnya membentuk lengkungan sombong. Jangan khawatir jika aku berhasil menyatakan perasaanku pada Hua Jieyu, kamu pasti akan mendapat manfaat. Dia melirik wanita itu dan tersenyum, ya, aku ingin tas LV baru emaku baru-baru ini jatuh cinta dengan kalung berlian. Sekelompok wanita mengobrol dan mulai memikirkan hadiah yang mereka inginkan. Ma Yao melirik jam tangan mahal di pergelangan tangannya dan alisnya berkerut secara bertahap. Kenapa bunga yang dia pesan secara online belum dikirim? Semuanya sudah lewat waktu. Dia ingin mengakui perasaannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya tanpa bunga. Wajahnya menjadi sangat jelek. Tidak lama kemudian, Hua Jieyu muncul di Audi sederhana. Ketika mereka melihatnya turun dari mobil sendirian tanpa pria lain di sekitarnya, sekelompok sosialita tertawa. Mereka semua pergi menemuinya. Jieyu, kami para saudari sudah lama tidak bertemu. Kulitmu masih sangat halus dan lembut. Bagaimana kamu merawatnya? Ajari kami. Bukankah kamu bilang kamu punya pacar? Kenapa kamu tidak membawanya ke sini untuk diperkenalkan kepada kami? Apakah kamu terlalu formal? Mungkinkah kamu sengaja berbohong padaku karena kamu tidak punya pacar? Jieyu, biar ku beritahu, rasanya sangat berbeda setelah punya pacar. Perasaan terbang di atas awan itu sangat indah. Sekelompok wanita mulai berkomplot melawan Hua Jieyu sesuai rencana mereka. Mereka semua memamerkan pacar mereka. Siapa bilang aku berbohong padamu? Pacarku akan segera datang. Berpikir bahwa dia akan segera bertemu Su Liang, Hua Jieyu menunjukkan senyuman dari hati. Semua orang sedikit bingung. Apakah Sundu palsu? Apakah Hua Jieyu benar-benar membawa pacar? Lalu bagaimana mereka bisa mengumpulkan Ma Shao? Tidak apa-apa jika itu palsu. Jika itu benar, aku butuh obat tetes mata. Lalu seseorang angkat bicara. Tidak mungkin, waktu yang disepakati hampir tiba. Apakah kamu memiliki ketepatan waktu yang buruk? Ya, sungguh suatu kehormatan besar membuat kami semua menunggunya. Jika bukan demi Jieyu, aku pasti akan membuatnya membayar. Mendengar mereka mengatakan hal-hal buruk tentang Su Lianghua, Jieyu mengerutkan kening dan nadanya berubah dingin. Cukup, aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang dia. Awalnya seseorang mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok sosialita ini. Pada saat itu dia ingin membuat hidupnya lebih memuaskan, jadi dia setuju hubungan itu hanya bisa digambarkan sebagai rata-rata. Aku tidak merasakan apapun ketika kita bersama sebelumnya, tapi sekarang aku melihat wajah mereka seperti ini. Hua Jieyu memutuskan untuk tidak bergaul dengan orang-orang ini lagi. Melihat ini, para sosialita saling memandang dengan bingung. Di mata mereka, Hua Jieyu selalu menjadi gambaran bayi yang baik. Aku tidak menyangka dia akan begitu marah tiba-tiba. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Namun, ada sedikit ketidaksetujuan di mata mereka, bahkan sedikit rasa jijik. Mereka semua ingin melihat siapa pacar Hua Jieyu. Saat ini, sebuah skuter listrik kecil melaju. Setelah memarkir mobil, Chen Zhou mengeluarkan sekotak penuh bunga mawar. Hanya saja karena kecelakaan mobil di jalan, bunga-bunga di dalam kotak agak berantakan. Siapa yang memesan bunga? Dia mengangkat bunga-bunga itu tinggi-tinggi dan mencoba membuat suaranya lebih kaya. Wajah Ma Yao begitu muram hingga tampak seperti air akan menetes darinya. Awalnya dia menyuruh seseorang mengirim bunga lebih awal agar dia bisa mengatur adegan pengakuan sebelum Hua Jieyu tiba. Siapa sangka orang ini akan terlambat untuk pengiriman. Bagaimana dia bisa mengungkapkan perasaannya jika dikirimkan kepadanya saat ini? Melihat Chen Zhou masih berteriak, dia langsung menjadi marah. Dia melangkah maju dan menendangnya. Dia menendangnya dengan keras, kali ini tepat ke perut bagian bawahnya. Inilah ritme menghancurkan orang. Namun, setelah mengambil satu langkah, dia tertegun. Tidak ada adegan, semuanya berantakan, kakinya seperti menendang permukaan yang datar. Apakah kamu seorang wanita? Tanyanya sedikit bingung. Dia langsung tahu bahwa pria itu berpakaian seperti wanita. Dia telah melihat banyak pria menarik perhatian seperti ini. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa orang ini terlambat karena dia pamer di jalan. Akibatnya setelah tendangan ini dia mulai meragukan penilaiannya sendiri. Kamu adalah seorang wanita, seluruh keluargamu adalah wanita. Sebuah suara loli yang jelas terdengar. Chen Zhou ditendang ke tanah dan berdiri dengan tenang. Dia juga sangat ketakutan setelah tendangan barusan. Bahkan jika dia tidak kehilangan segalanya dengan satu tendangan, dia akan tetap merasakan sensasi yang sangat asam dan menyegarkan. Untungnya itu berkurang berulang-ulang. Tidak, kenapa aku harus senang penisku menyusut? Dia memiliki wajah pria dengan riasan tebal dan pakaian wanita, tetapi berbicara dengan suara lolita. Ma Yao bergidik dan merasakan hawa dingin. Kemudian dia melihat tumpukan mawar di dalam kotak di tangannya, dan dia menjadi marah. Tidak peduli apakah dia seorang pria, seorang wanita, atau bahkan androgini, jika ada yang berani merusak rencananya untuk menjemput gadis-gadis, dia akan dipukuli terlebih dahulu. Ma Yao naik dan mulai meninju dan menendang Chen Zhou. Adegan ini menarik perhatian orang-orang di sekitar. Hua Jieyu juga melihatnya.
Melihat generasi kedua yang kaya menindas orang lain, dia datang untuk menengahi karena kebaikan. Ketika dia melihat wajah Chen Zhou, dia tercengang dan berteriak ragu-ragu Chen Zhou. Begitu Hua Jieyu datang, Ma Yao segera berhenti dan kembali memasang citranya sebagai seorang tuan muda yang sopan. Chen Zhou yang berbaring di tanah sambil memegangi kepalanya mendengar suara itu dan tubuhnya bergetar hebat. Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah tuan tanah yang cantik. Otakku akan meledak bab 134 kematian sosial pahlawan wanita yang bingung di tempat protagonis yang malang. Pemilik tanah yang cantik itu adalah dewinya dan dia juga bermimpi untuk menikahi wanita kaya dan cantik ini setelah dia sukses. Tanpa diduga itu membuatnya melihat sisi mesumku Chen Zhou berharap dia bisa menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk dan tidak pernah keluar. Ini lebih buruk daripada kematian sosial Ding Chen Zhou benar-benar malu Villain Value plus 888. Ini benar-benar kamu, Hua Jieyu terkejut. Dia tidak percaya bahwa penyewaannya adalah orang mesum. Orang waras mana yang mau mengantarkan makanan sambil mengenakan pakaian wanita dan menjadi korban perselingkuhan. Dia tampak jijik dan berpikir untuk memintanya pindah ketika dia kembali. Bahkan jika itu adalah pelanggaran kontrak, rumah itu harus diambil kembali. Jieyu, apakah kamu mengenalnya? Ma Yao menyesuaikan ekspresinya dan bertanya dengan senyum yang menurutnya menawan. Hua Jieyu sedikit mengerutkan kening. Saya pernah bertemu orang ini sekali di pertemuan sosialita, tetapi kami sama sekali tidak akrab. Tolong panggil saya dengan nama lengkap saya. Dia mengatakan ini tanpa emosi dan melirik Chen Zhou lagi. Kalau soal dia, saya tidak mengenalnya. Dia tidak ingin dikaitkan dengan orang mesum. Snap. Mendengar kata-kata Hua Jieyu untuk menjauhkan diri dari masalah ini, Chen Zhou seolah mendengar suara patah hati dan berdiri di sana dengan linglung sejenak. Dia hancur secara mental. Ma Yao menggerakkan sudut mulutnya. Wanita ini memiliki kepribadian yang nyata dan sangat sulit untuk memenangkannya. Namun sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Dia suka mengejar wanita yang menantang seperti ini. Dia tidak tertarik pada mereka yang mudah dikalahkan. Melihat Chen Zhou terbaring di tanah seperti babi mati, dia menendangnya dengan keras lagi. Kenapa kamu sekarat di sini? Kenapa kamu tidak pergi dari sini? Sekelompok sosialita juga berkumpul di sekitar. Ketika mereka melihat Chen Zhou mengenakan pakaian wanita, wajah mereka dipenuhi dengan jijik dan penghinaan, dan mereka menunjuknya satu persatu. Hari ini adalah hari yang buruk, saya bertemu orang mesum ketika saya pergi keluar. Siapa bilang itu tidak benar? Ada berbagai macam burung di hutan, orang seperti ini adalah yang paling menjijikkan. Kamu bilang kamu ingin memakai pakaian wanita, jadi kenapa tidak memakai topi hijau membuatmu terlihat aneh? Karena kamu sangat menyukai pakaian wanita, mengapa kamu tidak pergi ke Thailand untuk operasi untuk mengubah dirimu menjadi wanita? Dia hanya seorang mesum, mengapa kita membahasnya? Mari kita bicara tentang pacar Jieyu kita. Sudah hampir waktunya, mengapa dia belum datang? Bukankah dia terlalu sombong? Dikelilingi oleh kerumunan, Chen Zhou sangat gugup. Dia dengan cepat berdiri dan bersiap untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Kata-kata tiba-tiba yang didengarnya membuatnya memperlambat langkahnya dan memasang telinganya. Pemilik tanah yang cantik itu punya pacar. Dia tidak bisa tidak memikirkan pemandangan yang dilihatnya di depan pintu kedai kopi beberapa hari yang lalu. Ekspresi Chen Zhou tidak pasti. Kemarahan, penyesalan, sakit hati, kebencian, semua jenis emosi negatif saling terkait di wajahnya. Jika dia tahu bahwa Hua Jieyu akan bersama pria itu, dia seharusnya menghentikan mereka dan meninggalkan tugas yang terburu-buru dia lakukan belum selesai. Perasaan menyaksikan Dewi diinjak-injak dan dipetik oleh orang lain membuatnya meledak dengan amarah. Ya ampun, pria yang sangat tampan dengan temperamen yang baik. Seruan seorang wanita bergema menarik perhatian semua orang. Ikuti pandangannya. Seorang pria muda keluar dari mobil, jangan tidak sopan, panggil aku kakak Liang. Seorang wanita di sebelahnya jelas mengenali Su Liang, menepuknya dan mengingatkannya. Para wanita lain juga kembali sadar dari obsesi mereka. Mata mereka semua berbinar. Dari segi penampilan dan temperamen, saya hanya mengagumi saudara Liang, dia selalu menguasainya dengan sempurna. Tidak peduli dari aspek mana, Liang Ge adalah kandidat pacar terbaik, tidak diragukan lagi. Jika aku bisa memiliki pertemuan romantis dengan saudara Liang, itu akan sangat berharga untuk mati demi. Kehamilan yang tidak terduga akan lebih baik lagi. Aku pasti akan melahirkan anak itu. Perhitunganmu bahkan luar angkasa pun mengetahuinya. Wanita mana yang tidak ingin mengandung anak untuk saudara Liang? Lihat, saudara Liang sepertinya datang ke arah kita. Para sosialita itu mengobrol tanpa memperhatikan pacar mereka di samping mereka. Para pria hanya bisa tersenyum pahit dengan ketidakberdayaan dan bahkan tidak bisa marah. Bahkan jika aku marah, aku harus menahannya di dalam hati. Hua Jieyu tertegun ketika mendengar ini dan bertanya dengan terkejut, apakah kamu mengenalnya? Mustahil, mustahil. Apakah ada orang yang tidak mengenal Liang Ge? Beberapa wanita menatapnya dengan tidak percaya seolah-olah mereka sedang melihat seorang gadis desa yang tidak memiliki akses internet di rumah. Tak lama kemudian seseorang berbicara dengan bersemangat. Putra sulung keluarga Su, CEO Grup Su, pikiran Hua Jieyu berdengung.
Dia merasa bahwa nama Su Liang terasa familiar seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia terganggu oleh kata-kata Su Liang pada saat itu sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Aku tidak menyangka Su Liang menjadi putra sulung terkenal dari keluarga Su. Dia sedikit bingung. Sejak berkomunikasi dengan Su Liang 2 kali dan meninggalkan informasi kontak, keduanya sering mengobrol daring. Seiring hubungan yang semakin dalam, dia secara bertahap merasa seperti sedang menjalin hubungan daring. Jadi ketika dia ingin mencari pacar, dia meminta Su Liang untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Siapapun yang mengetahui bahwa teman dekat mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat akan terkejut dan terpana sejenak. Saat dia terpana, Su Liang sudah berjalan mendekat dan meraih tangannya. Bukankah normal bagi seorang pacar dan pacar untuk berpegangan tangan? Hua Jieyu sadar kembali. Merasakan sentuhan hangat di tangannya, dia secara mengejutkan tidak merasa jijik. Tapi dua rona merah merayap di wajahnya. Su Liang menunjukkan senyum yang menunjukkan bahwa dia memegang kendali dan kemudian melihat semua orang. Kalian teman-teman Jieyu, kan? Biar saya memperkenalkan diri, Su Liang, pacar Jieyu. Wow. Satu batu dapat menyebabkan 1000 riak. Beberapa wanita tampak linglung. Pacar yang baru saja disebutkan Hua Jieyu adalah Tuan Su. Ini mati rasa. Mereka semua memandang Hua Jieyu yang berdiri di sana dengan patuh dan agak malu-malu dengan tidak percaya. Pacarmu adalah Liang Ge, seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Beraninya kami bersikap sinis. Ma Yao menundukkan kepalanya berharap dia bisa menurunkannya ke tanah dan mengurangi kehadirannya menjadi 0. Dia bermandikan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengejarnya sebenarnya adalah pacar Su Liang. Jika Su Liang tahu bahwa dia melakukan sesuatu di belakang layar dan mengatur para sosialita untuk berkomplot melawan Hua Jieyu, bukankah dia akan tamat? Bahkan mungkin membawa bencana bagi seluruh keluarga. Dia menatap Su Liang dengan hati-hati tetapi mendapati bahwa Su Liang juga menatapnya dengan ekspresi yang penuh arti di wajahnya. Ma Yao sangat ketakutan hingga gemetar, jiwanya ketakutan setengah mati, dan dia hampir buang air kecil dan buang air besar di seluruh tempat. Dia menghampiri Su Liang dengan gemetar dan berbicara dengan suara menangis. Tuan Su, maafkan saya, seharusnya saya tidak mengincar Nona Hua dan berkomplot melawannya di belakangnya. Dia memberitahunya tentang mengatur beberapa sosialita untuk memprovokasi Hua Jieyu apa. Setelah mendengar ini, Hua Jieyu mengabaikan rasa malunya dan menatapnya dengan kaget dan marah. Kelompok orang ini benar-benar bekerja sama untuk menipunya. Jika bukan karena Su Liang, dia pasti masih disembunyikan dalam kegelapan. Sungguh menjijikkan. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah Su Liang. Begitu dia memberi perintah, seluruh cerita dengan cepat diselidiki dan disajikan kepadanya. Ini hanyalah penjahat kecil yang digunakan sebagai alat. Mari kita lihat apa maksudnya dengan membiarkan dia dan Hua Jieyu memiliki hubungan yang lebih dekat. Anda meminta maaf kepada orang yang salah. Melihat ekspresi Su Liang, Ma Yao tahu bahwa Su Liang sudah tahu segalanya dan hatinya tenggelam ke dasar. Dia tertegun setelah mendengar ini. Aku tidak sabar untuk meminta maaf kepada Hua Jieyu. Hua Jieyu meludahkan sebuah kata dengan dingin. Rasanya tidak enak ditipu dan dia merasa sedikit tidak enak. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Terima kasih, Tuan Su, terima kasih. Meskipun dia dimarahi, senyum di wajahnya lebih cerah dari bunga krisan karena dia tahu bahwa dia telah selamat dari krisis ini. Setelah beberapa anggukan dan membungkuk, dia berbalik dan pergi dengan malu bahkan tidak berani menghentikan mobilnya dan pergi. Melihat Ma Yao telah meminta maaf, beberapa wanita sosialita juga meminta maaf kepada Hua Jieyu. Ding Chenzhou marah padamu nilai penjahat plus 999. Ding Chenzhou telah mengembangkan kebencian terhadapmu nilai penjahat plus 999. Mata Su Liang tertuju pada Chenzhou dan dia mengangkat alisnya sedikit. Aku belum melihat protagonis ini selama beberapa hari dan aku melihat bahwa keberuntungannya semakin berkurang. Tidak akan lama lagi sebelum mereka semua dipanen. Saya khawatir sampai sekarang dia masih tidak tahu siapa yang mengganggu misinya. TSK, sungguh protagonis yang menyedihkan. Bab 135 awal kejatuhan sang pahlawan wanita. Pria lucu yang disewa oleh si monyet. Beberapa sosialita meminta maaf berulang kali. Meskipun Hua Jieyu dengan enggan memaafkan mereka, dia tidak berencana untuk melanjutkan makan malam bersama mereka. Seolah-olah dia bisa melihat apa yang dia pikirkan, Su Liang memandang mereka dan berkata dengan nada tenang, kalian pergilah, dia datang untuk Hua Jieyu. Karena orang-orang ini membuat mangsanya tidak bahagia, mereka tidak lagi memiliki peran dalam mempromosikan hubungan antara dia dan Hua Jieyu, jadi mereka bisa pergi saja. Percuma saja, bahkan jika orang-orang ini adalah selebritas, mereka tidak memenuhi syarat untuk makan malam bersamanya. Su Liangdu telah berbicara dan para sosialita tidak punya pilihan selain pergi. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu akan bertemu Su Liang, mereka tidak akan pernah mendengarkan Ma Yao. Setelah semua orang pergi, Su Liang menatap Hua Jieyu. Maaf telah merusak makan malammu malam ini. Meskipun dia meminta maaf, tidak ada jejak permintaan maaf di wajahnya. Hua Jieyu menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa menyalahkan Su Liang?
Jika Su Liang tidak muncul dan membuat orang-orang ini takut sehingga mengungkapkan rencana mereka karena identitasnya yang mengerikan, dia pasti masih akan tertipu. Aku ingin berterima kasih karena telah mengizinkanku melihat wajah asli orang-orang ini. Su Liang terkekeh. Mengingat hubungan kita, tidak perlu terlalu sopan. Hubungan kita. Hubungan apa? Hua Jieyu sedikit tersipu. Lalu aku ingat bahwa aku mengundang Su Liang untuk berpura-pura menjadi pacarku. Merasakan kehangatan dari tangan besar yang menggenggam tangannya, jantungnya berdegup kencang. Su Liang sepertinya baru saja menyadari sesuatu dan perlahan melepaskan tangannya dengan senyum di wajahnya. Bagaimana? Peranku sebagai pacar palsu cukup bagus, kan? Ketika tangan besar yang hangat itu pergi, Hua Jieyu tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang hilang di hatinya dan merasa sedikit kosong. Setelah mendengar penjelasan Su Liang mengapa dia memegang tangannya, dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Apakah dia hanya pacar palsu? Alangkah baiknya jika itu benar. Dia terkejut dengan ide tiba-tiba ini. Efeknya telah dicapai, Su Liang menyarankan. Jangan biarkan beberapa orang yang tidak penting merusak kesenangan kita. Karena kita semua sudah di sini, mengapa kita tidak makan di sini saja? Baiklah, Hua Jieyu mengangguk dengan jantung berdebar-debar. Ini adalah pertama kalinya mereka makan malam bersama sejak mereka bertemu. Apakah ini bisa dianggap sebagai kencan? Saat dia mengikuti Su Liang ke restoran barat kelas atas ini, pikirannya melayang-layang. Adapun Chen Zhou di samping, dia mengabaikannya begitu saja. Melihat kedua orang itu berjalan ke restoran, wajah Chen Zhou berubah dan dia merasa konflik. Karena baru saja sistem mengeluarkan tugas lain. Imbalannya sangat menarik, sebuah villa tingkat atas. Hukumannya sama kejamnya dan itu adalah nasib buruk sepanjang hari. Dia telah menerima hukuman yang cukup berat. Dia dirasuki oleh dewa wabah dalam sehari. Namun dibandingkan dengan hukum tak terpecahkan untuk tidak pernah menyelesaikan tugas, itu masih lebih buruk. Setelah ragu-ragu, dia mengertakkan gigi dan berjalan menuju restoran. Belum lagi dia mungkin gagal menyelesaikan tugas lagi kali ini. Jika Dewi akan direnggut, apa gunanya dia memiliki batang besi ini? Tanggal di antara keduanya pasti akan hancur. Dia selalu percaya bahwa dengan sistem yang ada, suatu hari dia akan pulih dan bangkit kembali. Sang Dewi harus melindungi di bawah bimbingan pelayan. Su Liang dan Hua Jieyu datang ke lantai VIP di lantai 3 dan menemukan tempat yang tenang. Pelayan menyerahkan menu dengan hormat. Su Liang memandang Hua Jieyu dan memberi isyarat agar dia memesan. Hua Jieyu berterima kasih kepada Su Liang karena telah membantunya menyelesaikan masalah dan sudah memutuskan untuk mentraktirnya makan. Bagaimana aku bisa memesan makanan sendiri? Su Liang, kamu pesan, aku mengerti. Su Liang melirik menu, dia terlalu malas untuk membacanya dan berkata pesan saja paket makan mewah. Dia tidak pernah punya kebiasaan memesan makanan. Pokoknya ambil saja semua yang terbaik karena kamu punya begitu banyak uang sampai tidak bisa menghabiskannya. Hua Jieyu dan pelayan itu sama-sama terpana. Set makanan mewah memenuhi seluruh meja. Bisakah dua orang menghabiskannya? Setelah sadar, pelayan itu bergegas turun untuk membuat pengaturan. Mereka yang bisa datang ke sini untuk makan semuanya adalah elit sosial dan orang-orang kelas atas, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Hua Jieyu pulih dari keterkejutannya dan merasa lega ketika dia memikirkan identitas Su Liang. Kemudian matanya menjadi agak kesal. Tuan Su, Anda telah membuat saya sangat menderita dengan menyembunyikan ini dari saya. Anda menyebut ratusan miliar aset sebagai sedikit uang di rumah, dan Anda menyebut grup Su sebagai perusahaan kecil. Dia menerima Su Liang sebagai temannya karena mereka bergaul dengan baik. Selain itu, dia tidak pernah bangga dengan statusnya dan tidak pernah membicarakan latar belakangnya karena itu akan tampak seperti pamer. Karena dia tidak mengungkapkan identitasnya, dia tidak banyak bertanya pada Su Liang. Aku hanya tahu bahwa keluarganya punya sedikit uang dan dia memiliki sebuah perusahaan. Saat kami mengobrol, aku bisa tahu dia cukup sibuk. Kamu tidak bertanya padaku. Su Liang tersenyum, mengalihkan pandangannya, dan melanjutkan. Kalau dipikir-pikir, kamu juga mengejutkanku. Aku tidak menyangka kamu wanita kaya. Hua Jieyu mengatakan sesuatu dengan genit. Dibandingkan denganmu, wanita kaya macam apa aku ini? Beberapa kata menyelesaikan kesenjangan yang disebabkan oleh mengetahui identitas masing-masing keduanya kembali ke cara mengobrol yang biasa dari kejauhan. Sesosok tubuh mengamati sisi ini secara diam-diam. Itu adalah Chen Zhou. Jika dia ingin merusak kencan mereka, dia harus punya alasan dan mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Jika pria itu melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Hua Jieyu, dia akan melompat keluar dan menghentikannya. Melihat mereka berdua duduk berhadapan dan hanya mengobrol, sepertinya hubungan mereka tidak terlalu dekat. Dia menghela napas lega. Dengan kata lain, orang itu belum berhasil dan saya masih punya kesempatan. Tidak lama setelah makanan disajikan, Su Liang meminta pelayan untuk membuka anggur merah dan menuangkannya. Hua Jieyu tampak ragu untuk berbicara. Sebagai wanita lajang, dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Dia tidak akan minum alkohol di acara-acara seperti pesta makan malam. Jika Anda serakah, Anda dapat minum beberapa teguk sendirian di rumah. Tetapi melihat pelayan sudah menuangkan gelasnya, dia harus menyerah. Jika Su Liang minum, saya akan merasa malu. Jika saya tidak minum, belum lagi dia membantu saya.
Oh iya, aku lupa bertanya padamu apakah kamu ingin minum. Tidak apa-apa jika tidak, Su Liang teringat terlambat. Tidak apa-apa, aku sudah lama tidak minum alkohol. Aku bisa minum sedikit bersamamu. Hua Jieyu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan senyuman. Melalui percakapan yang mereka lakukan selama periode ini, dia masih memiliki keyakinan besar pada karakter Su Liang. Dan anggur merahnya tidak terlalu memabukkan. Tidak akan terjadi apa-apa. Su Liang juga tersenyum, tetapi senyumnya sedikit tidak dapat dijelaskan. Dia tidak akan membuat siapapun mabuk dan mengambil keuntungan dari mereka. Hanya penjahat tingkat rendah yang akan menggunakan trik semacam itu. Jika dia tidak diancam dengan kehancuran keluarganya, dia tidak akan menggunakan tindakan ekstrim seperti itu. Sekarang dia memiliki kemampuan dan banyak waktu sehingga dia bisa bermain perlahan dengan heroin. Menunggu mangsa perlahan-lahan mengambil umpan juga merupakan proses yang menarik. Anda tidak perlu mabuk, cukup matikan saraf Anda dan sedikit menurunkan kewaspadaan Anda. Su Liang, saya akan bersulang untukmu satu gelas. Terima kasih telah membantuku mengenali orang-orang itu. Hua Jieyu mengangkat gelasnya dan berkata. Sudah kubilang bersikap sopan saja, jangan salahkan aku karena merusak pesta makan malammu. Su Liang juga mengangkat gelasnya sambil tersenyum membuat suara dentingan yang renyah. Chen Zhou menatap keduanya dengan saksama. Melihat mereka berdua minum, dia ragu apakah akan menghampiri dan menghentikan mereka. Pada saat ini, sebuah perintah sistem terdengar di benakku. Ding, host gagal tiba dalam waktu yang ditentukan. Misi gagal, sial sepanjang hari. Ups, Chen Zhou terkejut dan menyadari bahwa waktunya telah habis. Tiba-tiba salah satu kaki kursi di bawah pantatnya patah dan dia jatuh langsung ke tanah. Sebelum dia bisa bereaksi, lampu gantung besar di atas kepalanya jatuh karena alasan yang tidak diketahui. Dia nyaris lolos. Namun puing-puing itu terbang ke tubuhnya dan melukai kulitnya. Kemunculan sosok itu yang tiba-tiba membuat pelayan itu ketakutan dan semangkuk sup tumpah langsung ke tubuhnya. Chen Zhou berteriak kesakitan karena luka bakar itu. Adegan itu menjadi kacau untuk sementara waktu. Namun Su Liang dan Hua Jieyu di kejauhan tidak terpengaruh. Mereka hanya melihat sesosok tubuh melompat-lompat. Hua Jieyu menatap Su Liang dengan sedikit kebingungan. Apa yang dia lakukan? Aku tidak tahu. Mungkin dia orang lucu yang disewa oleh si monyet. Terima kasih banyak kepada Double Star atas sertifikasi ahlinya. Dan terima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Aku membungkuk pada kalian. Aku akan menyesal jika aku tidak memperbarui. Bab 136 Protagonis mengejar cinta. Sang protagonis wanita melarikan diri dengan panik. Makan malam telah usai. Hua Jieyu minum beberapa gelas anggur bersamanya dan Su Liang tidak memaksanya maupun membujuknya. Cukup sekian. Ketika mereka berjalan keluar restoran, Hua Jieyu merasa sedikit mabuk ketika diterpa angin dingin di luar. Efek samping anggur merah mulai terasa. Ketika dia menuruni tangga, dia tiba-tiba salah langkah dan jatuh lurus ke depan. Hua Jieyu berseru saat dia semakin dekat ke tanah, wajahnya menjadi pucat dan hatinya terasa dingin. Aku sudah bisa membayangkan adegan wajahku membentur tanah dan benar-benar cacat. Pada saat kritis, sebuah tangan melingkari pinggangnya dan menariknya ke atas. Rasa sakit parah yang diharapkan akibat jatuh ke tanah tidak terjadi dan Hua Jieyu perlahan membuka matanya. Yang menarik perhatianku adalah wajah tampan Su Liang. Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah dia pulih dari rasa takutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika merasakan tangan besar di pinggangnya. Terima kasih, kata Su Liang dengan suara lembut dengan senyum sehangat angin musim semi di wajahnya. Kamu sepertinya sedikit mabuk, biar aku bantu. Hua Jieyu tertegun. Dia sangat ingin mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan dan dia sama sekali tidak mabuk. Namun aku merasakan rasa aman yang tak terlukiskan tetapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebuah hem yang hampir tidak terlihat terdengar senyum di wajah Su Liang menjadi semakin lebar berjalan menuju tempat parkir bersama Hua Jieyu. Akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah dukungan dengan satu tangan di lengannya dan itu lebih seperti pelukan antara sepasang kekasih. Melihat bahwa dia akan mengendarai mobilnya sendiri, Su Liang menghentikannya. Bagaimana kamu bisa mengemudi setelah minum? Aku akan mengantarmu pulang. Nada bicaranya mendominasi dan tidak menimbulkan keraguan. Hua Jieyu sedikit ragu. Pada akhirnya, dia tidak menolak dan masuk ke mobil Su Liang. Belum lagi dia tidak terlalu mabuk, bahkan jika dia mabuk, dia masih bisa memanggil pengemudi yang ditunjuk. Mungkin dia juga ingin tinggal bersama Su Liang untuk sementara waktu. Adegan Su Liang menggendong Hua Jieyu dan masuk ke mobil untuk pergi dilihat oleh Chen Zhou yang tidak jauh dari sana. Dia mengeluarkan raungan tidak menurut pendapatnya, Hua Jieyu seperti orang mabuk dan Su Liang mengangkat tubuhnya. Tak perlu dikatakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Chen Zhou sangat marah dan cemas sehingga dia dengan cepat menemukan skuter listriknya dan mulai mengisi daya demi cinta. Namun, bahkan jika dia memindahkan skuter listrik ke gigi tertinggi, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan mobil mewah papan atas. Aku hanya bisa melihat mobil itu menghilang sedikit demi sedikit sampai tidak terlihat lagi. Chen Zhou masih terus maju tanpa menyerah. Sesaat aku lupa akan keberadaan buff nasib buruk itu. Kau tahu tidak aman mengemudi dengan sembrono di jalanan.
Tiba-tiba seorang anak nakal berlari di depannya dan dia dengan cepat berbelok untuk menghindarinya. Namun karena bannya selip, dia jatuh dan berguling beberapa kali di tanah tampak sangat malu. Perubahan mendadak itu membuat kondisinya yang sudah hancur semakin buruk. Ding Chenzhou marah padamu, nilai penjahat plus 999. Ding Chenzhou telah mengembangkan kebencian terhadapmu nilai penjahat plus 999. Mentalitas Ding Chenzhou runtuh, nilai penjahat plus 1000. Di dalam mobil. Mata Su Liang berkedip dan dia melirik Hua Jieyu di sampingnya. Dia tampak sedikit tegang. Hanya ada dia dan Su Liang di kursi belakang mobil. Di ruang kecil itu, suasana ambigu mulai menyebar. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan lawan jenis dan dia memiliki beberapa pemikiran liar di sepanjang jalan. Namun, sampai dia tiba di komunitasnya, Su Liang tidak mengambil tindakan lain apapun. Apa-apaan perasaan kehilangan di hatiku ini? Setelah memarkir mobil, pikirannya kembali dan dia bersiap untuk membuka pintu dan keluar. Pada saat ini suara Su Liang yang sedikit kehilangan terdengar di sampingnya. Jieyu, ketika kamu meneleponku hari ini dan meminta bantuan, aku datang tanpa ragu-ragu. Sekarang kamu pergi seperti ini, itu membuatku sangat sedih. Hua Jieyu berhenti dari apa yang sedang dia lakukan, berbalik, dan menatap Su Liang dengan tatapan kosong. Mengikuti jalan pikiran ini, dia merasa bahwa memang tidak baik baginya untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus terima kasih sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Su Liang. Aku bilang tidak perlu sopan antara kita. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, lakukan sesuatu yang praktis. Hua Jieyu sedikit bingung dan tidak mengerti apa maksud Su Liang. Su Liang tersenyum memiringkan kepalanya dan berpura-pura memikirkannya, memperlihatkan taringnya. Karena kita pacar dan pacar kita harus mengadakan upacara perpisahan kan? Hua Jieyu bahkan lebih bingung kemudian dia melihat Su Liang menunjuk wajahnya. Dia tiba-tiba menyadari dan wajahnya memerah karena malu ini memintaku untuk menciumnya. Melihat ekspresi menggoda di wajah Su Liang, Hua Jieyu tahu dia bercanda dan mengatakan sesuatu dengan genit. Benci, dia membuka pintu mobil, tapi sebelum turun dari mobil, dia berhenti dan berbalik dengan cepat. Setelah melirik wajah Su Liang sebentar, dia melarikan diri. Melihat punggungnya yang melarikan diri, Su Liang menyentuh sisa kehangatan di wajahnya dan tersenyum penuh arti. Hari ini hubunganku dengan Hua Jieyu telah mengambil langkah besar lebih dekat tapi ini adalah batasnya. Sulit untuk melangkah lebih jauh Su Liang bisa merasakan bahwa dia masih waspada. Namun berapa lama kita bisa bertahan di bawah serangannya? Perlahan senyumnya memudar dan dia larut dalam pikiran yang mendalam. Tanda siapa yang harus saya serahkan hari ini? 20 sosok cantik terlintas di benakku satu persatu. Keesokan paginya, Chenzhou terlatih-tatih kembali ke rumah. Setelah terluka tadi malam, dia pergi ke rumah sakit dan perawat memberinya lebih dari selusin suntikan yang salah. Sekarang seluruh semangatku hancur, dia perlu istirahat yang cukup di rumah jauhi misi sejauh mungkin. Namun tidak lama setelah saya duduk di sofa, ada ketukan di pintu. Chenzhou marah dan membuka pintu dengan marah. Ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah tuan tanah yang cantik, kemarahannya menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi kegembiraan. Tuhan tahu berapa lama dia khawatir setelah Hua Jieyu dibawa pergi oleh Su Liang tadi malam. Apakah kamu sudah membayangkan semua 108 posisi? Hati saya hancur, tapi melihat ekspresi Hua Jieyu saat ini, dia sepertinya terlalu memikirkannya. Sebelum aku bisa merasa bahagia, dia berbicara dengan nada dingin. Pindah hari ini, Chenzhou bingung. Mengapa kamu menyuruhnya pindah lagi? Bukankah dia sudah membayar sewa? Dengan bingung dia bertanya dengan suara keras, aku sudah membayar sewa bulan ini. Ini bukan tentang sewa, aku hanya tidak ingin menyewakannya kepadamu lagi. Jika kamu secara sepihak melanggar kontrak, aku akan mengembalikan uang sewamu. Melihat bahwa Hua Jieyu serius, Chenzhou panik dan bertanya dengan kosong, kenapa? Hua Jieyu meliriknya ke samping, aku tidak mau menyewakan rumahku kepada orang mesum. Chenzhou tersambar petir, pikirannya dalam keadaan linglung dan otaknya kosong. Aku punya sesuatu untuk diceritakan pada kalian. Aku terguling di mobilku karena aku melaju terlalu cepat. Aku akan memperbarui satu bab hari ini dan membereskan garis besarnya. Aku akan memperbarui lebih banyak setelah dirilis. Tolong ikuti aku agar kamu tidak tersesat. Terima kasih. Bab 137 Momen tergelap sang protagonis kemajuan panen dipercepat. Kamu harus pindah hari ini, jika tidak aku akan memanggil polisi. Setelah menyerahkan deposit yang telah disiapkan dan ganti rugi yang dilikuidasi dengan total 10.000 yuan kepada Chenzhou, Hua Jieyu mendengus dingin. Dia berjalan pergi dengan kaki panjangnya dan dada tempat asal, wajah Chenzhou linglung dan dia merasa kehilangan. Dia terhuyung-huyung kembali ke rumah, duduk di sofa sebentar, dan kemudian mulai berkemas dan bersiap untuk pindah. Faktanya, kontraknya belum kedaluarsa jadi dia tidak harus pindah bahkan jika pemilik rumah mengusirnya. Paling buruk kita bisa mengambil tindakan hukum dia hanya tidak punya keberanian untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Apa yang lebih menghancurkan daripada dipanggil mesum oleh Dewi yang kau cintai?
Mentalitas Ding Chenzhou meledak, nilai penjahat plus 999. Berkemas dan pergi keluar. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Menoleh untuk melihat rumah kontrakan di belakangnya, mata Chenzhou menunjukkan tekad. Aku pasti akan kembali. Tidak hanya dia tidak menyukai Dewi dan ditendang keluar dari rumah, hidupnya benar-benar sebuah kegagalan. Tapi dia masih memiliki sistem semuanya mungkin meskipun sistem ini sedikit tidak dapat diandalkan. Setelah diam-diam mengambil keputusan, dia berbalik dengan tegas meninggalkan punggung yang tampan. Selanjutnya saya akan mencari rumah untuk ditinggali dan kemudian mulai mengantarkan makanan seperti orang gila. Dia hanya tidak percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas itu. Chenzhou berjalan dan berpikir. Tiba-tiba aku menabrak sesuatu dan mundur beberapa langkah hingga menjatuhkan semua barang bawaanku ke lantai. Setelah melihat dari dekat, aku melihat ada seorang pria tinggi menghalangi jalan. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk dan ini memicu amarahnya. Kamu sakit menghalangi jalan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suaranya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba selusin adik laki-laki mengepung pria tinggi itu. Chenzhou berkeringat dingin di punggungnya. Dia kemudian memeriksa sekelilingnya dan menemukan bahwa ini adalah gang terpencil. Menangis ke langit tidak ada yang menjawab, memanggil ke bumi tidak ada yang menanggapi, saudaraku bukan itu maksudku. Chenzhou segera mundur, tidak, ini disebut mampu menekuk dan meregang. Ketika mereka mendengar suaranya, semua orang terpana setelah beberapa saat seseorang mengutuk persetan. Sialan, sekilas aku pikir itu seorang wanita, tetapi sedetik kemudian aku menyadari bahwa itu adalah seorang pria yang berpakaian seperti wanita, tapi mengapa suaranya terdengar seperti suara wanita? Tidak hanya itu suara loli favoritku, gadis kecil bah, mengapa kamu tidak terus berbicara, bukankah kamu sombong? Kamu tahu bagaimana menilai situasi. Kamu memiliki masa depan yang cerah, Nona. Aku sangat optimis tentangmu. Kenapa kamu tidak bergabung dengan geng motor kami? Hahaha, kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Aku masih lebih suka penampilan pemberontakmu yang dulu. Pria kekar terkemuka itu menyeringai, memamerkan ototnya, dan mengancam. Aku menanam jalan ini, aku menebang pohon ini. Jika kamu ingin lewat sini, kamu harus meninggalkan uang untuk ongkos jalan. Bos, apa kamu salah? Akulah yang membangun jalan ini. Seorang adik laki-laki melangkah maju untuk mengingatkannya, tetapi ditampar wajahnya oleh pria kuat itu bahkan sebelum dia menyelesaikan perkataannya. Anda ingin saya memberitahu Anda, apakah Anda pikir matematika saya diajarkan oleh guru pendidikan jasmani? Melihat ini, Chenzhou menjadi sangat cemas. Dia akhirnya menyadari bahwa kelompok orang ini adalah geng kecil yang datang untuk merampok. Sekarang yang dia miliki hanyalah deposit 10.000 yuan dan penalti yang diberikan oleh Hua Jiayu. Jika dirampok, bagaimana dia bisa menyewa rumah? Adapun 200.000 yuan yang diberikan oleh sistem, diambil kembali karena misi yang gagal. 10.000 yuan adalah keberuntungan terakhirnya. Jadi, dia berkata dengan wajah sedih. Saudaraku, aku tidak punya uang. Aku hanya pekerja miskin. Pekerja itu bahkan lebih baik. Mata pria kekar itu berbinar dan dia menggosok-gosokkan tangannya tampak bersemangat. Pekerja-pekerja semangat pekerja adalah yang terbaik, Anda pasti kaya. Chenzhou memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia diam-diam mengutuk dalam hatinya, bertanya-tanya apakah orang ini punya masalah dengan otaknya. Melihat dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, pria kuat itu tampak ganas. Sepertinya kamu tidak berniat membayar tol dan memaksa kami untuk mengambil tindakan. Ayo teman-teman, Chenzhou tiba-tiba panik. Tetapi pada saat ini lebih dari selusin orang telah mengepungnya dengan mata berbinar dan menggeledah tubuhnya. Setelah beberapa pencarian, saya menemukan 10.000 yuan dan dompet yang mengkerut padanya. Seorang adik laki-laki membawakan 2 barang untuk kakak laki-lakinya. Pria kekar itu mengambil 10.000 yuan, menimbangnya, tersenyum puas, dan kemudian mengambil dompet di sebelahnya.